Polda BTV, TV-nya umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada kesempatan yang baik ini kita masih membicarakan tentang seputar sholat, yang khususnya pada saat ini adalah sujud sahwi. Mungkin sering kita melihat ada orang yang melakukan sujud sahwi. Mungkin suatu saat kita melihat sujud sahwi dilakukan setelah salam. Kita lihat yang lain lagi dilakukan sebelum salam. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya akan kita sampaikan dan kita jelaskan bagaimana sih atau ahkam sujud sahwi, hukum dari sujud sahwi. Yang pertama adalah karena az-ziyadah atau al-fadl, atau dalam bahasa kita adalah kelebihan. Mithaluhu ayyazida ruku'an au sujudan au yazida ruku'an kamilan ka ayyusalliyal asr khamsan. Nah, itu kan berarti nambah. Mungkin karena lupa dia tidak sadar menambah sujud, menambah rukuk. Sudah rukuk, menitidal rukuk lagi. Tapi tidak sengaja atau tidak mungkin karena lupa. Atau dalam peristiwa sujud juga demikian. Mestinya sujud 2 kali dalam 1 rakaat, dia bisa sujud 3 kali. Nah, ada tambahan 1 sujud lagi. Atau bahkan lengkap 1 rakaat penuh. Sehingga sholat asar menjadi 5 rakaat. Nah, tambahan-tambahan ini lah yang menyebabkan harus melakukan sujud sahwi. Kapan dilakukan? Setelah salam. Nah, jadi pedomannya adalah ketika ada tambahan, ya, ada fadl, ada ziyadah di dalam amalan sholat kita, maka sujud sahwi dilakukan setelah salam. Ketika sebaliknya yang terjadi yaitu an-naqs, misaluhu qoma anit tahasyahud al-awwal nasiyan au nisyan tasbihatur ruku awis sujud. Nah, contohnya atau yang ini yang kurang adalah seperti meninggalkan tasyahud awal saat rakaat kedua, sujud yang kedua langsung bangkit. Nah, tasyahud awal ketinggalan karena tidak ada yang mengingatkan, ya tidak apa-apa. Berarti kurang tasyahud awal. Atau lupa tidak baca tasbih pada saat ruku. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Mungkin saking cepat-cepatnya mungkin ya. Nah, itu lupa atau tidak kebaca itu. Nah, kekurangan-kekurangan ini nanti harus di akhir sholat harus melakukan sujud sahwi sebelum salam. Nah, ini, jadi kalau ada kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam sholat kita, maka sujud sahwinya adalah sebelum salam. Kalau ada tambahan sesudah salam, kalau ada kekurangan sebelum salam. Nah, hukum yang ketiga adalah syak, ketika terjadi ragu-ragu. Nah, gimana kalau ragu-ragu sesudah atau sebelum salam? Kita bahas ini. Ketika ada seorang yang sholat asar, dia ragu antara 3 atau 4 rakaat. Nah, kalau dia menyandarkan keyakinannya bahwasanya dia sudah mendapatkan 4 rakaat, ini 4 yang yakin yang 4 rakaat, maka dia menyelesaikan sholatnya dan sujud sahwi setelah salam. Ya.
sujud sahwinya setelah salam. Akan tetapi jika dia meyakinkan bahwasanya dia tadi baru dapat 3 rakaat, maka dia harus nambah 1 rakaat dan sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Nah, begitu. Bagaimana kalau imam mengalami kekeliruan atau kesalahan, kemudian ada yang mengingatkan? Contoh, pada saat rakaat kedua, baik sholat zuhur, asar, ataupun maghrib, ataupun isya, setelah sujud kedua, dia langsung bangkitkan. Biasanya kan kalau bangkit, takbirnya akan agak panjang. Ya. Allahu Akbar. Kemudian ada yang mengingatkan, Subhanallah. Ada yang mengingatkan, maka dia turun kembali untuk melakukan tasyahud awal. Nah, yang seperti ini tidak dikenakan sujud sahwi karena tidak terjadi kesalahan atau sudah diingatkan dan mengikuti yang benar. Gitu. Nah, terus apa yang dibaca saat sujud sahwi? Yang dibaca adalah sebagaimana bacaan sujud-sujud di dalam sholat, yaitu Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Atau ada bacaan yang lain yang warid atau yang warodi di dalam petunjuk dari Rasulullah Muhammad SAW. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldabi TV, TV-nya umat Islam.